Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Rani Chania, NIM 21250. Di video ini saya akan menjawab ujian akhir semester mata kuliah Tahsin Al-Quran untuk menjawab soal nomor 1, yaitu membacakan Quran Surat Al-Kahfi dari ayat 29 sampai 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulil haqqu mir rabbikum faman tha'a falyu'min wa man tha'a falyakfur. Inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahati bihim suradiquha wa in yastaghithu yughathu bima'in wa in yastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yaswil wujuh bi'sat tharab wa sa'at murtafaqa. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati innal ladzina amanu wa 'amilus solihati inna lanudhi'u ajra man ahsana 'amala. Shadaqallahul azim. Nah, di sini saya akan menjawab soal nomor 1, yaitu hukum bacaan yang terdapat dalam Quran Surah Al-Kahfi ayat 29 sampai 30. Di sini saya memulai dari ayat 29, yaitu saya menemukan hukum bacaan, yaitu hukum bacaan mad wajib muttasil pada lafaz faman tha'a, yaitu saya menemukan simbol yang berbentuk alis, huruf mad, yaitu huruf mad ada 3 kan, alif, waw, dan ya, disambut oleh di huruf di depannya hamzah, yaitu maka dibaca 5 atau 6 harokat. Selanjutnya saya menemukan di sini sama, yaitu mad wajib mutasil. Wa man tha'a. Di sini begitu juga ada simbol alis dan huruf mad alif, yaitu bertemu dengan hamzah. Dan di sini saya juga menemukan hukum bacaan mad jaiz munfasil, juga dibaca 5 sampai 6 harokat, yaitu pada lafaz inna a'tad. Di sini yaitu huruf mad, yaitu huruf alif, bertemu dengan huruf hamzah di lain kata. Tadi di sini mad wajib yaitu dalam satu kata, di sini di lain kata, yaitu di kata selanjutnya. Dan juga ada simbol alis. Selanjutnya saya menemukan di sini ini mad wajib muttasil juga, yaitu seperti yang tadi huruf mad, yaitu huruf mad salah satunya huruf alif, ada simbol alis dan bertemu dengan huruf hamzah. Dan di sini juga mad wajib muttasil, yaitu ada simbol alif dan salah satu dari huruf mad yaitu alif bertemu dengan hamzah, maka dibaca 5 sampai 6 harokat. Selanjutnya yaitu masuk kepada tafkim dan tarkik. Saya menemukan dan sudah saya ambil potongan-potongan ayatnya dan sudah saya tulis pada lafaz
Yughatsu. Dibaca tafkim atau tebal pada gha karena ada salah satu huruf isti'la yaitu gha yang berharkat fathah, dan sesudah huruf isti'la itu berupa alif maka dibaca tebal. Ini huruf isti'la. Huruf isti'la itu ada 14 dan salah satunya huruf gha. Ini dibaca tebal. Yughatsu. Dan selanjutnya ro dibaca tafkim atau tebal. Dan saya sudah mengambil potongan ayatnya dengan bacaan Rabbikum. Dibaca tafkim atau tebal berada, dan ini saya ambil dari akhir ayat yang Quran surat Al-Kahfi 29 tadi, dengan ro berharkat fathah. Selanjutnya falyakfur, dan ro di akhir kata mati terletak sesudah huruf yang berharkat suku dhammah, maka dibaca tebal. Selanjutnya yaitu suradiquha, dibaca tafkim atau tebal karena huruf ro berharkat fathah. Selanjutnya as-sarabu, yaitu ro berharkat fathah. Selanjutnya murtafaqah. Sebelum huruf ra sukun terdapat huruf yang berharkat dhammah, maka dibaca tebal. Dan selanjutnya ajraman, yaitu ro yang berharkat fathah, dan ro yang dibaca tipis yaitu tarkik pada ayat yang saya ambil pada Quran surat Al-Baqarah ayat 6, dan potongannya anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Pada tunzirhum ini dibaca tipis zir. Tunzir tidak terlalu jelas ro-nya. Tunzirhum la yu'minun dibaca tipis atau tarkik. Sekarang la dibaca tarkib, saya ambil pada lafaz Allah atau jalalah yang didahului yang berharkat kasrah. Pada Quran potongan ayat saya ambil pada ayat 9 pada kata wa mananna si may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Di sini pada sebelum kalimat Allah atau jalalah didahului oleh huruf yang berharkat kasrah, yaitu berbaris bawah. Dan selanjutnya la tafkim atau tebal. Saya kutip dari saya ambil dari ayat surat Al-Kahfi ayat 1 yang berbunyi alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Di sini ada sebelum huruf Allah, bacaan Allah, terdapat huruf yang berharkat dhammah. Dan selanjutnya qalqalah kubra dan sugra. Qalqalah kubra yaitu qalqalah dengan pantulan yang besar. Saya ambil contoh pada Quran surah Al-Lahab ayat 1 yang berbunyi tabbat yada abi lahabi wa tab. Di sini terdapat qalqalah kubra dengan pantulan yang kuat atau besar. Watab terjadi karena salah satu huruf qalqalah wakaf atau berhenti dibaca jelas dengan pantulan yang jelas. Dan selanjutnya qalqalah sugra atau kecil, qalqalah sugra. Pada ayat Quran surat Al-Fil saya ambil yang berbunyi alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Di sini alam tidak terlalu jelas dan tipis pantulannya.
Alam yaj'al. Mantul lebih kecil atau tipis. Selanjutnya alif lam samsiyah dan alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah dibaca jelas tanpa dengung. Pada lafaz ya pada ayat yang ke-29 tadi, surat Al-Kahfi, saya ambil potongan ayat yang bacaannya Al-Haq dengan pantulan, dengan dibaca jelas. Dengan dibaca jelas, yaitu alif lam bertemu dengan salah satu huruf qamariyah, yaitu huruf qa. Dan selanjutnya pada bacaan al-wujuh, alif lam bertemu dengan huruf qamariyah, yaitu waf. Dibaca jelas. Alif lam samsiyah dibaca dengan menghilangkan bunyi atau didabur atau dimasukkan, seperti bacaan as-sarab. Di sini alif lam dimasukkan atau dileburkan kepada huruf sa. Dan selanjutnya pada contoh alladzina, yaitu alif bertemu dengan salah satu huruf alif lam samsiyah, yaitu za. Membacanya dengan dileburkan, alladzina. Dan selanjutnya as-solihat dengan memasukkan alif lam ke shad. Selanjutnya idgham mutamatsilain. Idgham mutamatsilain, yaitu saya ambil di ayat surat Al-Kahfi ayat 29 dan 30 tidak saya temukan, dan saya ambil contohnya pada Al-Kahfi ayat 78. Di sini saya ambil pada Quran surah Al-Kahfi ayat 78. Di sini idgham mutamatsilain, yaitu ketika huruf yang bersifat sama dan berharakat sama. Di sini ada bacaan tasutati' alaih. Di sini ada a, ada bertemu dengan a, maka dibaca idgham mutamatsilain. Yang kedua yaitu idgham mutajanisain, yaitu saya ambil pada Quran surah Al-Kahfi ayat 36. Di sini dengan lafaz potongan ayatnya saya ambil wala irudit. Baiklah, kita masuk ke idgham mutajanisain yang saya ambil dari Quran surat Al-Kahfi ayat 36. Yaitu huruf da bertemu dengan ta tipis dengan potongan ayat walain rudit. Di sini da suku bertemu dengan ta tipis. Itu dinamakan idgham mutajanisain. Contoh selanjutnya yaitu idgham mutaqaribain, Quran surah Al-Kahfi ayat 22, yaitu la sukun bertemu dengan ro, yaitu pada bacaan qurrabbi. Di sini la sukun langsung diidghamkan ke ro, bukan dibaca qul rabbi, bukan, tetapi dibaca qurrabbi. Selanjutnya wakaf dan ibtida. Ini wakaf yang saya dapatkan dari Quran surah Al-Kahfi 29. Yang pertama wakaf yang singkatannya qaf, singkatan dari al-waqfu aula, yang artinya lebih baik wakaf atau berhenti daripada wasal atau disambung. Selanjutnya wakaf jaiz,
yaitu boleh wakaf, boleh wasal, boleh berhenti atau boleh lanjut. Wakaf adamu khalqi, tidak boleh berhenti. Wakaf seperti yang tadi, singkatan dari al-waqfu, lebih baik wakaf daripada wasal. Dan juga begitu yang wakaf yang di sampingnya. Ibtida yaitu memulai untuk membaca Al-Quran baik setelah hamzah qata maupun setelah wakaf. Dalam setiap wakaf selalu ada ibtida. Ibtida tidak selalu dilakukan setelah wakaf. Di sini saya membacakan Quran di awal tadi. Saya membacakan dengan memulai dari awal surat, karena ibtida itu lebih sempurnanya kita memulai dari awal surat. Misalnya saya terhenti di tengah, dan lebih sempurnanya kita mengulangi dari awal surat yang awal gitu. Ibtida hendaklah dimulai di pangkal suku kata. Ibtida memulai pembacaan kembali di pertengahan kata. Yang lebih baiknya ialah pada pangkal ayat yang baru sempurna pula. Dari pangkal ayat kita memulai kembali. Misalnya ini kita mulai dari innalladzina amanu wa amilus sholihat. Kita berhenti di sini, dan lebih baiknya kita mulai dari di pangkal suratnya lagi gitu, lebih sempurnanya artinya. Hukum bacaan terdapat dalam Quran surah Al-Kahfi 30 yang saya temukan, yaitu alif lam samsiyah. Alif samsiyah bertemu dengan huruf alif lam samsiyah yaitu za, alladzina, dan alif lam samsiyah lagi as-sholihat, qalqalah kubra, ajra, yaitu ja ini adalah salah satu huruf qalqalah yang bisa disingkat dengan baju di toko, huruf qalqalah tuh. Dan selanjutnya yaitu nun wasal atau nun kecil dibaca harkat kasrah, yaitu pada contoh Quran surah Al-Baqarah. Di sini terdapat hukum nun wasal. Nih. Dan penjelasannya sudah saya tulis. Ini nun wasal. Ini. Yang kedua yaitu ismam. Ismam dalam Al-Quran ditandai dengan tulisan ismam kecil yang berada pada contohnya di sini di bawah antara kata yang di sini dan di sini ada tulisan ismam. Dan saktah. Nah, juga begitu adanya tulisan saktah di pengkalan ayat gitu, atau di akhir, di atas atau di bawah. Di sini sudah juga ada saktah di tengah-tengah ayat. Taklil. Taklil yaitu menyebut atau melafazkan huruf dengan keadaan antara fathah dan imalah kubro. Taklil ini juga dikenali sebagai imalah sugro dan juga antara dua lafaz. Imalah, melafazkan imalah pada potongan, meringankan atau mencondongkan suara bunyi harkat fathah. Hanya terdapat pada Quran surat Hud ayat 41, yaitu pada lafaz majreha. Di sini tertulis majraha. Kita memiringkan bacanya menjadi majreha. Di sini ada tulisan atau lafaz ismam atau lafaz imalah, lafaz imalah sugro atau taklil mengucapkan kosakata antara fathah dengan imalah kubra, majreha. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf
atas kesalahan kata yang ketidaktepatan dalam penjelasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.